Nah, sambil mengondisikan, mungkin teman-teman silakan ya bisa dinyalakan kameranya bagi yang memungkinkan. Kemudian HiSys-nya ya bisa dibuka karena seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pada pekan ini kita akan membahas terkait studi kasus ya, studi kasus alat kompresor gitu. Jadi silakan dipersiapkan laptopnya, aplikasi HiSys-nya ya. Mungkin teman-teman udah pada nyoba belum? Sudah, Yang Bu. studi kasus sudah ya. Oke, kemarin ada juga yang sampai nanya ke saya gitu ya, ada kendala kemudian dia nanya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya senang ya kalau misalkan ada yang sudah mencoba sebelum kuliah dimulai, artinya kalian menunjukkan memang antusias gitu ya dengan apa namanya materi pembelajaran optimasi ini seperti itu. Silakan, ini masih sedikit sekali yang open kamera ya, masih saya tunggu untuk agar lebih kondusif ya gitu. Siang-siang kan rawan ngantuk ya, jadi saya mau memastikan kalian tuh melek gitu loh matanya, nggak cuma hadir doang nih gitu di HP-nya, join Zoom gitu, tapi orangnya lagi rebahan misalnya ya, lagi tiduran gitu, atau lagi main sama temen-temennya gitu ya. Jadi saya ingin memastikan teman-teman semua dalam keadaan siap gitu ya untuk menerima materi pembelajaran pada siang hari ini. Mulai perkuliahan optimasi siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Siang, Bu. warahmatullahi Ya, Siang, Bu. jumpa. Ya, jumpa kembali ya di Selasa siang dengan saya dalam rangkaian mata kuliah optimasi dan troubleshooting. Nah, sebelum beranjak ke studi kasus terkait kompresor, saya mau review dulu nih untuk tugasnya ya. Tadi saya cek udah semuanya mengumpulkan ya, alhamdulillah udah submit semua. Ya, karena sudah submit semua, saya rasa nggak ada kendala ya dalam mengerjakan tugasnya ya, lancar ya. Ada yang kesulitan nggak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke, kalau gitu ada yang mau review nggak berkaitan dengan tugas tersebut? Apa sih yang kalian dapatkan dari tugas perancangan pompa kemarin? Saya, Bu. Gimana, Jessica? Saya pengen review, Bu, Iya, tugas yang silakan. saya kerjain. Jadi, pertama itu kan ada pengaruh dari laju alir terhadap pressure drop, laju alir terhadap head, sama laju alir terhadap efisiensi ya, Bu. Nah, dari yang saya buat itu kan saya sebenarnya buat dua, yang paralel sama yang seri. Cuman dari yang seri itu saya bikin dia itu nggak bisa mencapai kapasitas maksimum, Bu, laju alirnya cuma sampai 25,8 doang. Nah, kalau lebih dari itu dia pressure drop itu negatif, jadi nggak bisa berfungsi pompanya. Jadi saya pakainya yang paralel. Nah, yang paralel itu hubungan antara pressure drop sama laju alir itu berbanding terbalik, Bu. Jadi semakin besar laju alir, pressure drop itu semakin kecil. Nah, untuk alasan itu sebenarnya saya agak kurang paham ya, Bu. Soalnya saya cari-cari dari Google gitu tuh, jurnal-jurnal yang ada tuh dia berbanding lurus harusnya, Bu. Cuman saya dapatnya berbanding terbalik, jadi saya nulisnya karena ada pengaruh lain kayak pipa sama valve-nya gitu, Bu. Saya mikirnya gitu. Terus pengaruh antara head sama laju alir itu berbanding terbalik juga yang saya dapat, sama yang efisiensi sama laju alir itu berbanding lurus, Bu. Jadi semakin besar semakin besar laju alir, efisiensi yang didapat semakin besar juga, Bu. Gitu, Bu. Oke, Jessica, terima kasih. Berarti kesimpulannya yang pertama banget tadi adalah bahwasanya untuk penyusunan pompa secara seri tidak mampu mencapai kapasitas yang diinginkan ya. Kapasitas maksimumnya yaitu 30 nggak mampu ya gitu. Jadi akhirnya Jessica memilih untuk memasang atau menyusun pompa tersebut secara paralel. Oke, kemudian pengaruh-pengaruh tadi ya dari apa namanya
dari variabel yang sudah saya tetapkan ya gitu, itu sudah dijabarkan juga gitu. Ada yang hubungannya berbanding lurus, ada yang hubungannya berbanding terbalik. Oke, yang lain ada yang mau melengkapi nggak? Saya satu orang lagi deh. Silakan dari Bisa, yang Bu. cowok deh. Oke, silakan. Izin Ya, menjawab. Bu. Boleh, siapa nih? Yusriel. Oh, baik, Bu. Kalau yang saya kerjakan, Bu, itu kan kita mencari, yang pertama itu mencari pengaruh laju alir terhadap pressure drop-nya. Terus yang kedua itu saya mencari pengaruh laju alur terhadap efisiensi, pompa efisiensi. Terus yang ketiga itu pengaruh laju alir terhadap head pompanya. Nah, terus di situ saya di laporan itu saya jelaskan, Bu, bagaimana pengaruhnya secara seri dan bagaimana pengaruhnya secara paralel. Nah, kalau dikatakan secara paralel, yang paling mampu itu otomatis yang secara paralel. Kenapa? Di situ juga sudah kita tahu pompanya sudah 2 begitu. Nah, kalau secara seri itu di situ juga ada saya buat tabelnya, Bu. Kalau secara seri itu dia itu cuma sampai di 20,5 meter pangkat 3 per jam baru bisa ininya, Bu, masih positif lah nilai pressure drop-nya. Tetapi 20,5 ke atas itu sudah negatif, artinya pompanya itu tidak kuat lagi untuk menampung laju alir fluida. Berbeda dengan paralel. Kalau paralel itu kalau masih di laju alir 20,5, pressure drop-nya itu masih tinggi sekitar 2,728 bar. Artinya secara logika saja, Bu, saya menanggapinya tadi 20,5 tidak sanggup lagi pressure drop yang secara seri. Berarti kalau paralel juga di 41 tidak sanggup lagi pressure drop-nya, dan itu juga terbukti di aspenesisnya. Pada saat laju alir 42 yang paralelnya dia sudah negatif pressure drop-nya, Bu. Artinya 2 kali tenaga pompanya itu untuk memompa airnya itu, sehingga laju maksimumnya itu di 30. Lebih bagus di paralelnya. Terus untuk menjawab kenapa terjadi maksudnya itu kenapa terjadi tidak mampu, kalau yang saya baca dari jurnal itu, Bu, itu karena pengaruh dari ininya, Bu. Pengaruh dari peristiwa itu karena itu tidak mampu. Nanti itu kenapa kita memakai paralel, itu nanti bisa menyebabkan kavitasi terhadap tekanan yang dibawa, tekanan uap jenuhnya, Bu, sehingga mengakibatkan terbentuknya gelombang nanti secara tumbukan antara gelembung terus menyerus dan menyebabkan lubang pada saluran pipanya, sehingga kita membutuhkan 2 pompa. Itu alasannya, Bu, kita membutuhkan 2 pompa biar tidak terjadi nanti gelembung-gelembung. Kalau kita nanti membutuhkan 1 pompa pada laju alir 30 meter pangkat 3 per hours, itu nanti bisa menyebabkan lubang pada saluran pipanya. Nah, terus untuk pengaruh laju alirnya terhadap pressure drop itu tadi sudah dijelaskan Saudara Jessica, itu berbanding terbalik terhadap efisiensi pompanya juga. Kalau di efisiensi pompanya itu yang paling efisiensi pastinya secara paralel, Bu, di laju alir 30 itu mencapai 71,97% efisiensinya, sedangkan secara seri di laju alir 30 itu sudah 52,82%. Saya rasa itu sangat tidak efisien. Terus kalau untuk head pompanya juga di laju paralel yang paling ininya, Bu, yang paling rangkaian seri dan paralelnya yang paling bagus. Di laju alir 5-nya itu head pompanya itu sekitar 75,1 meter, sementara di laju alir 30-nya rangkaian paralelnya head pompanya itu sekitar 56,33 meter. Oke, Begitu kira-kira. baik. Mantap, penjelasan yang sangat lengkap ya dari Saudara Yusril ya. Oke, sebenarnya ya, saya juga menemukan sebenarnya untuk kapasitas maksimal dari penyusunan pompa secara seri itu adalah sama seperti penyusunan pompa tersebut secara tunggal gitu ya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi adalah terkait pemilihan ya. Jadi ketika misal ada 2 pompa nih gitu ya. Pasti kan kita pertanyaan selanjutnya adalah dia perlu disusun seri atau paralel nih gitu ya. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman maunya apa? Yang pertama, teman-teman mau meningkatkan laju alir atau kapasitas,
atau teman-teman mau meningkatkan dari sisi tekanan atau head-nya gitu yang dicapai. Ketika teman-teman ingin meningkatkan kapasitas atau laju alirnya, range-nya atau jelajahnya, maka teman-teman memilih untuk menyusun pompa tersebut secara paralel tentu ya. Itu kesimpulan yang bisa teman-teman ambil gitu. Sedangkan penyusunan pompa tersebut secara seri itu nanti berpengaruhnya adalah untuk menaikkan head yang dapat dicapai oleh pompa tersebut, gitu ya. Jadi ini sebenarnya case-nya sama sih, baik untuk pompa maupun untuk jenis apa namanya kompresor, gitu ya, baik untuk fluida compressible maupun incompressible. Jadi nanti di kompresor pun kita akan apa namanya? Mungkin kalau teman-teman udah buka ya gitu. Jadi di kompresor nanti kita akan membahas terkait itu juga gitu. Cuma case-nya untuk kompresor kita inginnya menaikkan tekanan gitu sehingga nanti di ending itu kita akan menyusunnya secara seri gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah galau bingung gitu ya ketika nanti dihadapkan dengan kasus itu gitu ya, penyusunan pompa yang multi stage atau kompresor multi stage gitu ya. Sehingga betul tadi ya kesimpulan dari Yusril, sebenarnya kalau saya mau variasikan di 41,5 dia masih bisa. Dia masih bisa. Jadi sebenarnya maksimumnya ya di angka 41,5 ini gitu. Dia bisa handle laju alir maksimumnya. Gitu ya. Jadi di sini terbukti bahwa penyusunan pompa secara paralel ini bisa memiliki kapasitas atau laju alir yang lebih maksimal daripada yang penyusunan secara seri gitu ya. Oke, sampai sini untuk pembahasan terkait tugasnya ya. Jadi saya sebenarnya udah sekilas ya, saya udah baca-baca gitu ya, sampling beberapa laporan yang saya baca dan ini ya mungkin saya perlu transparansi sama kalian gitu ya. Nanti ada poin-poin yang saya akan cross check harus ada di dalam laporan ya. Yang pertama tentunya saya ingin kalian melampirkan PNI, bukan PNID ya, tapi gambar dari HISIS-nya gitu ya, rangkaiannya gitu, PFD-nya gitu ya, itu baik susunan secara seri maupun susunan secara paralel gitu. Ada juga yang di laporan tuh cuma ngelampirin yang secara paralel aja, yang serinya nggak ada, tiba-tiba ada penjelasannya doang gitu ya, itu tentu akan jadi poin sendiri ya, poin tersendiri. Kemudian untuk pembahasan overall semua teman-teman hampir sama ya. Isi pembahasannya adalah pembacaan data. Jadi yang namanya pembahasan adalah data tersebut dibaca, bukan cuma dideskripsikan gitu ya. Ini untuk next ya, maksudnya untuk teman-teman bisa jadikan pelajaran untuk nanti tugas perancangan ya. Karena kan tugas ya untuk nilai teman-teman karena itu adalah yang akan dijadikan nilai ujian ya. Jadi saya harap next ya nanti untuk tugas perancangan yang namanya pembahasan benar-benar dibahas datanya gitu ya. Misalnya kalau misalkan ternyata trennya ini berbanding lurus, kenapa kok bisa berbanding lurus gitu. Jadi ada landasan teoritisnya gitu yang menjadi alasan dibalik tren itu terjadi gitu ya teman-teman. Itu yang kurang sih overall. Ada beberapa sebenarnya yang udah sedikit menyinggung terkait apa alasannya, reason-nya gitu ya. Ada beberapa. Tapi kebanyakan tuh masih belum gitu. Kebanyakan sekedar ya udah menjabarkan datanya aja gitu. Nah itu poin yang mungkin teman-teman harus lengkapi ya di nanti tugas perancangan. Nggak apa-apa, ini untuk latihan awal. Saya udah cukup puas ya sama pengerjaan teman-teman. Mungkin ada yang laptopnya ada kendala gitu ya, belum bisa running HISIS dan lain sebagainya, tapi saya senang karena kalian semua mengumpulkan tepat waktu ya gitu. Sebelum jam 12.59 saya lihat udah tersubmit semua tadi tugasnya gitu ya. Dan sesuai format juga gitu ya, sesuai format yang saya berikan gitu laporannya. Gitu itu poin-poin tambahan saja gitu ya untuk nanti perbaikan di tugas perancangan teman-teman. Itu mungkin kira-kira yang perlu teman-teman jadikan bahan evaluasi gitu ya dari saya. Itu berkaitan dengan tugasnya. Oke, saya lupa untuk menutup absen ya. Jadi saya close dulu absennya. Silakan teman-teman sambil dibuka ya HISIS dan PowerPoint yang sudah saya bagikan ya, gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan
mungkin ketinggalan gitu, bisa sambil dibuka dari modul yang sudah dibagikan atau PPT yang sudah dibagikan tersebut. Oke ya, saya tutup dulu responsnya. Udah. Oke, saya izin share screen ya untuk saya share screen ini aja deh. Sudah lihat ya, sudah tampil ya di layar ya. Sudah, Bu. Oke, kita buka PPT-nya dulu aja deh. Kita lihat studi kasusnya dulu. Oke, di sini kita akan studi kasus terkait kompresor ya. Dan di sini kita fokuskan untuk pembahasannya adalah centrifugal kompresor ya, karena ini yang paling common, paling umum digunakan di dalam industri. Oke, apa sih kasusnya? Jadi ada sebuah perusahaan memanfaatkan 2 buah kompresor. Nah, dilakukan untuk simulasi kinerja kompresor ya, untuk mengetahui seberapa luas sih jelajah operasi dari kompresor tersebut gitu ya. Data kurva performansinya terlampir ya, sudah saya lampirkan di file Excel ya. Teman-teman udah pada download filenya? Udah, Bu. Udah ya, aman. Oke, berikut data komposisinya tertera ya di layar. Nah, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kita ingin mengetahui nih, gitu, masing-masing kompresor tersebut bisa nggak sih mencapai P-discharge sebesar 160 PSIG, gitu ya. Ini maksudnya P-discharge ini apa ya? Ada yang bisa membantu saya? Tekanan yang keluar, Bu, dari kompresor. Oke, tekanan yang keluar dari kompresor. Betul. Siapa itu namanya tadi yang jawab? Dimas, Bu. Dimas, kayak Dimas, betul ya. Oke, itu yang pertama, kita akan ngecek nih, dia mampu nggak satu kompresor, masing-masing kompresor ini tekanan keluarnya mencapai 160 gitu ya. Oke, yang kedua, pertanyaan selanjutnya gitu ya, yang harus kita cari tahu jawabannya. Berapa sih sebenarnya jelajah operasi dari masing-masing kompresor tersebut gitu. Karena tentunya masing-masing kompresor ini punya jelajah operasi yang berbeda-beda ya gitu. Kita nanti mencari tahu berapa sih laju alir maksimum dan laju alir minimum ya dari kompresor tersebut untuk mencapai head yang paling tingginya gitu, untuk mencapai head maksimalnya gitu ya. Itu untuk tujuan nomor 2 ya, studi kasus nomor 2. Kemudian yang ketiga, ketika kedua kompresor tersebut disusun secara multistage, artinya di sini disusun secara multistage adalah dia disusun secara seri ya teman-teman. Oke, kita ingin mencari tahu berapa laju alir minimum dan maksimumnya dengan batasan P suction atau P awalnya, tekanan awalnya dia adalah 20 PSIG dan P discharge-nya adalah 160 PSIG. Gitu ya. Itu adalah untuk batasan-batasan dari kasus yang akan kita rancang hari ini. Gitu. Oke, next ya. Nah, di sini soft map ya untuk kurva performansi kompresor kelas 100 ya. Di sini kita bisa lihat ya. Gitu. Jadi nanti kalian bisa bandingkan ya dengan hasil kurva yang kalian bentuk di ISIS kalian ya, bener nggak nih kurvanya sama kayak gini gitu, ada kecepatan 10.000 RPM sampai 15.000 RPM, ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, harus ada 7 garis ya, untuk K100 harus ada 7 garis yang itu menandakan bahwa ada 7 variasi kecepatan dari kompresor tersebut, gitu ya. Kemudian di sini ada batasan terkait surge point sama stone wall-nya ya. Teman-teman masih ingat nggak search point itu kenapa? Search point itu apa dan kenapa harus dihindari? Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Ada yang bisa bantu? Izin jawab, Bu. Kalau search point itu kondisi saat kompresor berputar tapi nggak ada udara. Sedangkan kalau stone wool tadi itu adanya suplai gas berlebih yang menyebabkan gas kayak terpantul gitu, Bu, sehingga menyebabkan getaran. Oke, kalau surging point itu akibatnya apa? Tadi ini siapa yang jawab ya? Mohon maaf nggak kelihatan namanya. Izin, Bu, Vinesia, Bu. Oke, Vinesia. Tadi surging point akibatnya apa? Menimbulkan apa?
Oh, maaf Bu, kalau tadi itu yang charging point tadi itu akibatnya terjadi vibrasi, terjadi vibrasi gitu Bu, karena nggak ada, iya. Kalau Stonewall apa berarti akibatnya, sorry. Back pressure tadi ya, mental tadi ya. Oke, terima kasih ya Vinesia yang sudah mereview ya. Jadi saya ingin teman-teman tuh memahami itu karena itu landasan dasar ya untuk di mana kita merancang kompresor ini gitu. Sehingga kita tahu kenapa sih nggak boleh melebihi atau tidak boleh di sebelah kurvanya ada di sebelah apa ini? Sebelah kiri charging point dan kenapa sih nggak boleh di sebelah kanan dari Stonewall kayak gitu ya. Itu yang harus teman-teman pahami sekalian ya. Oke, kompresornya sudah selesai nih dibuat, dua-duanya sudah selesai kita rancang. Kita akan menjawab soal yang pertama ya. Soal yang pertama apa sih kasusnya tadi, tujuannya adalah mengetahui masing-masing kompresor bisa nggak sih apa tuh namanya? Discharge-nya atau tekanan discharge-nya itu mencapai 160 PSIG ya. Itu adalah hal pertama yang ingin kita ketahui. Oke, kita sekarang buka dari kompresor K100 dulu ya. Kita buka di worksheet-nya, kita buka dulu deh plot curve-nya. Kita buka dulu kurvanya. Kemudian kita masuk ke bagian worksheet ini ya teman-teman. Bisa diklik worksheet di kompresor K100-nya. Oke, bisa dibuka. Kemudian teman-teman bisa di sini kita nggak bisa ngatur tekanan ya. Nggak bisa ngatur tekanan ya teman-teman. Kenapa? Kok di sini tekanan keluarnya atau P discharge-nya ini nggak bisa diatur? Ada yang tahu kenapa nggak bisa? Kenapa ya? Karena dia nggak ada alat buat ngaturnya nggak sih, Bu? Oke, itu siapa tuh yang jawab? Fajri kah? Iya, Bu. Kalau kasus Oke. pompa kemarin kan dia ada alat tambahan, Bu, ada valve-nya, sedangkan ini dia nggak ada gitu, Bu. Oke. Oke, Fajri. Jadi kemarin kita punya punya valve ya untuk mengatur tekanan yang keluar. Dalam kasus ini, dalam kompresor ini, kita tidak bisa mendefinisikan P outletnya karena kita sudah justifikasi kecepatan dari si kompresornya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin adjustment tekanan ini, tekanan outlet ini, maka kita harus menghilangkan atau menghapus si speednya itu dulu. Jadi kita kosongkan dulu speednya ya. Oke, masuk lagi ke rating ya. Ke rating kita di sini hapus kompresor speednya. Oke. Nah, or no compressor speed or no outlet pressure. Jadi pilihannya ini, kita mau masukin duty atau kita mau masukin kecepatan dari kompresornya atau kita mau masukin tekanan keluar. Itu pilihannya itu. Jadi kita ingin mencoba memasukkan tekanannya. Oke, kita ingin mengetahui dia mampu nggak sampai 160. Kita masukin ya, 160 PSIG. Oke. Method. Oke, di sini dia oke. Tapi kita lihat di plot curve-nya. Di mana di titik operasinya? Dia di atas ini, teman-teman, titik operasinya ya. Jauh di luar dari kurva performansi dari kompresornya. Gitu. Kesimpulannya apa berarti, teman-teman? Halo? Kesimpulannya apa berarti? Kok sepi banget? Kesimpulannya mungkin kompresornya itu, Bu, dia tidak bisa memompa si gasnya gitu, Bu. Karena itu kalau misalnya pakai tekanan 160 berarti nanti itu dia itu akan di luar dari kemampuan si kurvanya gitu, Bu. Karena kan dia jauh banget itu nilai headnya.
Betul ya, tadi yang disampaikan oleh Fajri. Jadi kesimpulannya sederhana, berarti kita nggak bisa pakai kompresor K100 ini untuk menghasilkan tekanan keluar sebesar 160 PSIG. Gitu. Itu kesimpulannya. Oke, kita kembalikan lagi aja ya. Kita kembalikan ke jadi pertanyaan saya, jadi berapa tekanan maksimal yang bisa dicapai oleh kompresor ini? Cara nyari tahunya gimana, teman-teman? Ada yang tahu? Berapa tekanan maksimalnya yang bisa dia capai? Kita tahu dengan cara ini ya, clue-nya ada di sini. Jadi yang bisa kita atau yang kita butuhkan, data yang kita butuhkan untuk di input adalah salah satu dari ini, ketiga ini. Kita mau masukin duty-nya kah, atau kompresor speed-nya, atau outlet pressure. Nah, kita kan mau nyari tahu outlet pressure nih, ya, tekanan keluar yang maksimal. Artinya kita harus memasukkan kompresor speed ya. Maksimal, Bu. Betul, kita masukin aja angka kompresor speed yang maksimal, maka akan muncul di sana. Ini tadi berapa ya? 15.500 kalau nggak salah ya. Oke, kita input. Nah, di sini dia sudah masuk kembali ya ke kurva ke jelajah operasi dari kompresor ini. Kita lihat berapa sih sebenarnya maksimal head yang bisa dicapai di angka ini gitu ya, 74,13 PSIG. Itu adalah maksimum head yang bisa dicapai dari kompresor K100. Jadi kalau 160 dia nggak mampu. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Ada yang mau ditanyain? Kok nggak ada? Bu, maaf Bu, bisa diulang nggak Bu? Iya, Tadi iya. soalnya ke close gitu Bu. Oke, siapa tuh tadi yang minta diulang? Ikhwan? Iya Bu, Ikhwan Bu. Oke, apa? Ya, mau diulang dari mana, Ikhwan? Yang grafik-grafik tadi Bu, yang dihapus-hapus Bu. Yang grafik tadi yang dihapus. Dari nentuin tekanan maksimal yang bisa diraih, atau dari ngecek dia bisa mencapai 160 PSIG, atau dari mana? Yang pas ngecek Bu. Ngecek dia bisa 160 PSIG atau enggak ya? Iya, benar Bu. Oke. Jadi gini, Ikhwan. Jadi nih, Ikhwan masuk ke kompresor. Buka ya, kompresor K100-nya, buka. Akan tertampil seperti ini ya, ada desain, ada rating, kemudian ada worksheet. Nah, buka bagian worksheet-nya ini ya, Ikhwan ya. Kemudian kita cek di sini pressure outlet-nya, outlet 1 di bagian pressure, ini sudah terhitung ya nilainya. Gitu. Sedangkan kita ingin mengetahui dia 160 bisa atau enggak gitu. Sehingga kita harus menghapus kecepatan dari pompanya. Gitu ya. Supaya kita bisa menginput nilai pressure outlet-nya. Seperti itu, kita hapus. Nih, oke, kompresor speed-nya kita hapus. Oke, jadi kuning. Apa dari HISIS ngasih clue. Jadi kita harus memasukkan nilai, salah satu dari nilai ini ya, mau nilai duty, atau nilai kompresor speed, atau nilai outlet pressure. Nah, kita memasukkan nilai outlet pressure-nya ya, sehingga
kembali lagi ke worksheet, kemudian nah di sini kita bisa input nih nilainya 160 ya. Kita mau ngecek 160 PSIG, dia bisa nggak? Masih dalam kurva dalam range kurva performansinya nggak gitu ya. Oke, kita input angkanya, kemudian terlihat ya di kurva ini bahwa dia ada jauh di atas ini sekali titik operasinya Ikhwan gitu. Jadi jauh di atas jelajah operasi dari kompresor K100 gitu. Sehingga kesimpulannya adalah dia tidak dapat menghandle pressure discharge sebesar 160 PSIG. Gitu Ikhwan. Baik, Bu. Paham, Bu. Oke, Vinesha gimana? Raise hand. Ibu maaf, kok punya saya kurvanya agak beda ya, Bu? Ada yang satu itu agak keluar jalur gitu, Bu. Agak keluar jalur? Maksud saya agak kayak Gimana? beda dari yang lainnya gitu. Sebentar, saya tunjuk. Oke, silahkan. Gimana tuh? Saya stop share ya, saya buat lihat. Oh. Kamu masuk, coba cek di kurvanya deh, Vinesha. Itu kurva keberapa? Ke 6 berarti ya, kurva ke-6 itu ya kayaknya. Coba cek kamu udah bener belum masukin Excel-nya. Kayaknya input data Excel-nya sih yang agak angkanya mungkin atau satuannya. Coba dicek. Izin, Bu. Di HISIS-nya. Tadi saya juga kayak Vinesha, Ya, ternyata datanya, Bu, yang salah. Nah, itu. Coba ya, itu pasti datanya sih kalau kayak gitu, grafiknya. Baik, Bu, saya cek lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, sampai sini dipahami ya. Terus tadi cara nyari cara nyari head maksimumnya masih nangkep nggak Ikhwan? Pas nyari head maksimumnya. Halo Ikhwan. Iya, Bu. Saat mencari head maksimum, tahu caranya tadi? Gimana caranya? Kayaknya belum, Bu. Soalnya tadi agak ketinggalan sedikit, Bu. Oke, nah ini kita kan udah dapat kesimpulan nih ya. Tujuan yang pertama kita udah tahu berarti kalau kompresor K100 itu tidak mampu untuk menaikkan atau menghasilkan P-discharge sebesar 160 PSIG. Nah, sekarang kita timbul pertanyaan dong, berapa sih sebenarnya tekanan maksimum yang bisa dicapai dari kompresor ini gitu ya. Jadi, kalau kita ingin tahu berapa P outletnya yang maksimum, maka kita input saja gitu ya data kecepatan maksimum dari kompresor tersebut gitu ya, sehingga di speed kompresor ini dihapus lagi sama kita ya di bagian outlet pressure-nya, karena kan ini yang mau kita cari ya. Jadi ini dihapus dari worksheet ya, kita kosongkan data tekanan outletnya. Kemudian kita definisikan lagi di sini kompresor speed-nya, kita operasikan dia pada kecepatan maksimum dari kompresor ini, yaitu pada kecepatan 15.500 RPM. Gitu. Kita set. Nah, sudah ya, sudah oke kembali. Dia juga sudah oke lagi karena dia sudah masuk ya, titik operasinya sudah berada di dalam jelajah operasi dari kompresornya. Nah, kita lihat lagi di worksheet, sudah terhitung di sini oleh HISIS bahwa P outlet-nya itu adalah 74,13. Jadi artinya apa? Artinya head maksimum yang bisa dicapai oleh kompresor K100 adalah 74,13 PSIG. Gitu ya, teman-teman. Oke, coba kalian sekarang kerjakan untuk yang kompresor K101 ya. Yang pertama, mampu nggak sih dia menghasilkan outlet 160 PSIG gitu tekanannya. Kemudian kalau nggak mampu, berapa tekanan maksimum yang bisa dia capai? Coba kalian silahkan kerjakan ya. Coba kalian lakukan seperti tadi ya, cara yang tadi, tapi
kompresor yang satunya. Sok mangga. Kalau yang udah tahu jawabannya, silakan bisa raise hand. Oke, siapa tuh? Udah ada yang raise hand. Mega Tiara, mangga Mega. Kalau yang dari saya coba mampu, Bu, di 160 PSIG. Wow, bisa ya Mega ya? Iya, Bu. Oke, bisa ditunjukkan nggak Mega? Yang kompresor satu doang ya, tunggal ya? Oke, ada Anggi, Gracia, dan Sentani. Mega dulu deh, aku penasaran. Mega kok bisa ya 160 PSIG? Bentar, Bu. Tapi saya di HP, Bu. Maksudnya Gak, bentar. ini aja coba di share screen, fotoin. Itu share screen enggak ya? Kelihatan nggak, Bu? Kurang nge-zoom ya kayaknya. Di sini, Bu. Oke, udah melihat curve-nya di posisi mana? Udah lihat? Mega, udah buka? Udah di plot curve? Dia titik operasinya berada di dalam jelajah operasinya nggak? Titik operasinya, titik yang merah-merahnya itu. Oh iya, enggak, Bu. Enggak kan? Salah. Oke. Oke, Anggi dan Gracia sama Bu. ya? Oke, Ya, ada Bu, sama. Anggi, Gracia, Sentani, Sondang, sama Yosi. Oke, ada yang udah nemuin maksimal berapa sih pressure yang bisa dia tempuh oleh kompresor ini? Berapa ya? Sudah, Bu. Oke, Iwan. Berapa, Iwan? 52,69, Bu. 52,69. Oke, kita coba buktikan ya. Saya share screen ini udah tampil lagi. Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang mungkin lagi nggak bisa mengikuti ya, jadi tadi kita dapat pembuktian ya dari teman-teman yang sudah mencoba bahwa kompresor K101 pun nggak mampu menghasilkan tekanan outlet yang diminta, yaitu adalah 160 ya, mintanya tinggi, 160 PSIG gitu. Oke, kita buktikan, coba. Bener nggak nih pekerjaannya teman-teman? Oke, kita isi ya di sini ya, di worksheet bagian pressure 160 PSIG. Kita lihat, nah nih muncul ya, di sini kelihatan ya kurvanya ya. Jadi titik operasinya di sini teman-teman. Mungkin tadi Mega mengatakan bisa Bu, karena dia sebenarnya oke ya. Tulisannya dia oke aja gitu. Dia nggak mengatakan kalau ini error atau not solve atau apapun itu gitu ya. Tapi ketika kita lihat di kurva, wah dia langsung kelihatan tuh kalau misalkan dia kurvanya di luar garis performansinya atau di luar jelajah operasinya gitu. Padahal sebenarnya secara ini aman ya, dia nggak berubah kuning kan, biasanya kalau nggak bisa di-run dia kuning ya teman-teman ya gitu. Tapi ternyata ini nggak mungkin dioperasikan karena tadi kita punya prinsip bahwa kompresor ini harus dioperasikan pada jelajah operasinya gitu. Itu adalah rule of thumb-nya yang harus kita patuhi ya teman-teman gitu. Jadi kesimpulannya adalah dia tekanan discharge sebesar 160. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih sebenarnya head maksimal yang bisa dicapai oleh oleh kompresor K101 ini gitu. Maka kita hapus ya. Tadi yang 160-nya kita hapus, kita biarkan kosong dulu biar HiSys-nya nanti menghitung. Nah, kita masukin lagi speed maksimalnya. Berapa kecepatan maksimal kompresor ini? 22.300.
Oke, 22.300. Oke, akan terhitung di sini ya. Lihat lagi di worksheet-nya. Betul tadi ya, 53,96 PSIG ya, 53. Jadi kita bisa bandingkan ya teman-teman sama yang kompresor kompresor satunya tuh yang kompresor K100. Tadi kompresor K100 itu dia head maksimumnya adalah 70-an ya, kalau nggak salah ya, saya lupa persisnya. Tapi di angka 70-an. Sedangkan kompresor yang kedua ini dia maksimalnya hanya sampai 53,96 gitu. Itu adalah rambu-rambu yang harus dipatuhi ya teman-teman, karena dua kompresor ini beda ya jenisnya dan tentunya punya jelajah operasi yang beda juga. Oke, sampai sini terjawab ya berarti ya yang tujuan pertama ya teman-teman. Oke, karena sudah mau jam 3 ya, jadi kita langsung aja ya menjawab ke pertanyaan kedua, yaitu berapa sih sebenarnya jelajah operasi dari masing-masing kompresor gitu ya. Artinya kita akan mendefinisikan berapa sih laju alir maksimum dan laju alir minimum dia gitu ya. Saat kita di sini kasih batasan aja ya, saat kecepatan maksimal atau saat ketika ingin menghasilkan head maksimal gitu ya. Oke, kita di sini buka kurvanya, kemudian kita di sini variasikan laju alirnya ya. Oke. Oke, di sini angka 8. Angka 8 kita lihat ya, dia posisinya ada di sini nih titik operasinya teman-teman. Ini udah mepet ke batas apa? Udah mepet sama apa nih posisinya dia? 7 poin, Bu. Oke, dia udah mepet sama surging point ya. Jadi kita harus mendefinisikan. Kalau dia akan, sorry. Kalau dia mendekati surging point, maka harus ditambah apa dikurangi laju alirnya, teman-teman? Dikurangi. Hah? Kalau dia mendekati surging point, dia harus ditambah atau dikurangi laju alirnya? Oh, ditambah, Bu. Oke, ditambah ya. Karena surging point adalah kondisi ketika dia kekurangan gas yang disuplai ya. Artinya ketika dia sudah mendekati surging point, kita harus melakukan penambahan laju alirnya. Oke, kita cari dulu karena dia udah mendekati surging point ya. Kita cari batas minimal ya. Batas minimal dia masih dalam kurva performansinya. Di laju alir berapa sih gitu ya. Oke, kita ganti jadi angka 7. Di mana titiknya? 7. Wah, 7 tuh dia udah di luar sedikit tuh ya. 7 tuh dia udah di luar sedikit dari kurvanya gitu. Sehingga kita bisa naikkan. Misal 7,1. Dia udah masuk belum? Oke, masih belum. Tapi udah dikit lagi lah gitu ya. Oke, kita ganti 7,2. Lumayan ya, tapi masih mepet banget gitu. Amannya kita masukin 7,5. Lumayan di sini. Jadi, teman-teman, kira-kira laju alir minimal dari kurva ini yang dibutuhkan adalah 7,5 mms CFD, ya, 7,5 mm. Oke, sekarang kita ingin mencari tahu berapa sih maksimal laju alir yang bisa dihandle oleh kompresor ini, ya. Oke, kita coba naikkan jadi 10. Tadi kan angka 8 ya, angka 8 masih aman. Oke, kita naikkan 10. Di mana? Nah, kurvanya di sini ya. 10 mm dia kurvanya di sini. Masih lumayan panjang ya kira-kira nih prediksinya. Oke, kita naikkan jadi 11 mm. Oke, turun dikit. Oke, kita coba ke 12. Makin turun lagi, tapi masih bisa dihandle. Oke, 13 mm. Wah, udah mendekati ke stone wall ya, sudah mendekati stone wall. Kemudian kita naikkan 14, di mana dia berada. Nah, udah jauh banget di bawah sini ya teman-teman ya. Jadi 14 tuh dia udah nggak mampu nih teman-teman, 14 mm SCFD. Jadi coba kita balik lagi ke 13 berapa ya? 13,2 deh, coba kita lihat. Wah, 13,2 aja dia udah di luar tuh ya. Coba kita 13,1, masih bisa nggak? Wah,
udah di luar dikit dari stone wool, tapi tetap nggak bisa. Berarti amannya kita operasinya di 13 aja deh, gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman. Untuk kompresor K100 ini, jelajah operasinya dari laju alir berapa tadi? Laju alir minimumnya? 7,5 Bu. 7,5 sampai maksimumnya? 13, Bu. 13. Oke, 13-nya sama molar flow-nya ini didefinisikan dari outlet 1 gitu. Jadi teman-teman jangan just menilai di sini di fit 2 yang pressure sama molar flow-nya nggak usah diisi. Karena dia udah di set untuk sama nilainya kayak outlet 1 gitu. Udah dicoba. Siapa tadi? Saya lupa mulu, astagfirullah, nama kamu. Jessica. Udah, Bu. Udah dicoba, Jess? Udah, Bu. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, Fajri bisa, Fajri? Masih dicoba. Oke, masih dicoba. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan saya ya. Boleh nggak sih kalau kompresor K101 ini yang di depan, yang di belakang yang K100, ada efeknya nggak menurut teman-teman? Boleh nggak kalau saya balik penempatannya? Jadi yang depan tuh yang 101, yang belakang yang 100. Atau apa sih syaratnya kompresor yang satu yang di depan, kompresor yang lain yang di belakang? Ada nggak kira-kira menurut teman-teman sekalian? Kalian bisa kaitkan dengan jelajah operasi kompresornya ya. Kalau saya tanya deh, yang lebih sederhana, jelajah operasi antara K100 sama K101, mana yang lebih luas jelajah operasinya? Kesimpulannya dari teman-teman. K100 Bu. K100, Bu. Jessica 100 berapa? 100 atau 101? 100, Bu. 100. Ada yang punya jawaban lain, pendapat lain? Sama semua ya jawabannya ya, pendapatnya ya? Sama, Bu. Oke, sama. Kalau gitu kenapa Dimas? Kira-kira menurut Dimas kenapa sih kok K100 yang lebih luas jelajah operasinya? Karena Dibanding K101 itu kan K100 itu dari 7,5 sampai 13 tadi Bu kalau nggak salah. ya Untuk betul ya. Ya, Bu. Untuk yang Jadi Bu yang itu. Oke, betul ya. Untuk yang 101 tadi kita masih ingat ya. Jadi jelajah operasinya pendek banget, sempit banget gitu. Untuk laju alirnya dia cuma bisa 2,5 sampai 4. Pun faktor yang kedua dari pressure-nya bisa kita lihat ya, bahwa untuk K100 dia bisa menaikkan pressure-nya tuh sampai 70-an tadi ya, 73 apa kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat. Tapi kalau yang K101 itu cuma sampai 50-an bisanya gitu. Jadi rekomendasinya gitu ya, kita nih sebagai perancang, kita sebagai tim evaluator, kita akan memberikan rekomendasi untuk K100 itu ditaruh di depan. Karena apa? Dengan harapan kerja kompresor yang kedua itu tidak begitu berat. Karena dia sudah bisa mencapai laju alir dan pressure yang lebih tinggi di awal. Gitu ya. Ataupun berkaitan dengan laju alir nih, kalau pressure bisa kita tingkatkan lagi ya di kompresor yang kedua. Tapi laju alir dia nggak bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya laju alirnya itu kita ngikutnya yang K101, berarti dia maksimalnya di angka 4 aja udah gitu. Dia nggak bisa bertambah lagi. Walaupun sebenarnya K100 bisa handle sampai lebih dari itu gitu. Tapi karena ditaruh di depannya itu K101, maka kita ngikut laju alir yang masuk adalah yang
dari KAS 101 karena dia di depan gitu. Jadi itu ya parameternya nanti merancang, kalian merancang sebuah kompresor secara multi-stage, mana yang ditaruh di depan adalah yang memiliki jelajah operasi yang paling luas kayak gitu ya. Tapi memang tentunya ada batasan ya. Kalau misalkan laju alih atau jelajah operasinya makin luas, dia harganya akan makin mahal, teman-teman. Itu resikonya ya. Jadi tentunya dalam perancangan di pabrik kita akan tetap memperhitungkan aspek ekonomis gitu ya. Jadi tadi tentunya kalau misalkan memilih dua hal gitu ya, yang mana yang lebih kecil dan lebih besar, kita akan memilih yang jelajah operasinya lebih besar itu ditaruh di bagian depan dari susunan multistage-nya. Gitu ya teman-teman, sudah hamin 1 menit nih untuk kuliah selanjutnya akan dilakukan ya. Jadi mungkin saya cukupkan ya untuk kuliah kita pada siang sampai sore hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Semoga kalian bisa mencoba berlatih, dan kita akan bertemu lagi berarti saat nanti tugas perancangan ya. Jadi pekan depan sudah akan diisi oleh Pak Fauzi. Gitu ya, kalian akan bahas heat exchanger bersama beliau, dan nanti ketemu saya lagi di pembahasan reaktor, yaitu pekan ke-9 sampai 10. Untuk kuliahnya, gitu ya. Mungkin saya cukupkan ya perkuliahan kita siang hari ini. Silakan kalau misalkan ada yang dibingungin, bisa share Japri maupun di grup kelas, silakan, nggak apa-apa. Oke ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.